Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul Mukarram wal Mukhtaram, segenap para kiai, para asatidz, para masyayikh, para habaib, terkhusus guru kita Al-Habib Ali Al-Habsyi yang tadi barusan membacakan maulid buat kita semuanya, Ustadz Abdul Aziz, guru saya Kiai Haji Syahroni, Panglima Santri Kalong, serta para jamaah sekalian, para asatidz yang mohon maaf tidak dapat saya rangkai satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa mahabbah dan ta'ziman saya. Para anak-anakku sekalian, remaja-remaji, bapak-bapak hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Ini ngapa bocah mulu ya? Bocah kan ribet urusannya, ketrekelan baik itu bocah. Tuh, diam ya tong ya, tong, diam tong ya. Ntar kita sholawatan tong. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, puji syukur hanyalah milik Allah yang Maha Ghafur. Sholawat teriring salam sejahtera semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya di zaman sekarang ini yang semakin hari semakin banyak musibah yang silih berganti datang kepada bangsa kita yang tercinta, harusnya kita berintrospeksi diri. Karena hakikatnya Allah tidak akan pernah turunkan musibah kepada satu tempat kalau orang tersebut tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Hal yang namanya Covid dari tahun kemarin belum kelar sampai waya gini hari, membuat orang stres, urusan jadi banyak ribet urusannya. Apalagi zaman sekarang sekolah kagak ketemu-temu, guru sama bocah udah kagak ketemu, orang tua mulu sama anaknya itu abis, anak dipites-pitesin sama orang tuanya. Lah bener anak saya sekolah online, puyeng pala saya. Lah bener-bener puyeng lah kita jadi berantem mulu sama bocah. Penyakit semakin hari merajalela. Ini yang harus kita pikirkan. Kenapa? Ada beberapa cara untuk menghilangkan sifat stres di dalam tubuh kita ini. Sifat stres itu apa sih? Dalam satu keterangan kitab Nasaihul Ibad, salasatun tufarrijul ghusas. Ada 3 perkara yang mampu menghilangkan sifat stres. Salah satunya apa? Zikrullah, ingat kepada Allah. Apa sih ingat kepada Allah? Minimal kita selalu memanjatkan pujian kepada Allah, baik kalimat-kalimat subhanallah, Allahu akbar, kalimat tahlil, kalimat tahmid dan lain sebagainya. Tetapi dalam keterangan kitab ini dijelaskan, kalau untuk menghilangkan stres kalimatnya ada 2. Apa? La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita sering baca itu, insya Allah stres kita bakalan hilang. Alhamdulillah, ini pernah berapa kali saya ceramah bab masalah ginian. Ada orang tua tuh, ada emak-emak. Saya bilang, mak, kalau umpamanya emak kalau pengen ilangin stres gampang, mak, utang banyak. Ya Allah, nih pak, di daerah Depok, nih saya ngasih tahu, daerah Depok itu sejam 50 orang pada jadi janda. Lah benar itu, koran jurnal Depok memberitakan bahwa yang namanya sejam 50 orang jadi janda. Masya Allah, gara-gara apa? Ini gara-gara ginian. Makanya saya lagi kemarin tujuan saya nyari ustadz biar ada yang mau nikahin di sono sama janda sono. Siapa tahu Kiai Roni mau, kan begitu.
Kalau Kiai Syaroni mau ya alhamdulillah. Jadi teman saya di sana orang Depok jadinya. Ya Allah luar biasa. Sejam 50 orang di dalam jurnal Depok tersebut dibilangkan seperti itu. Ternyata kenapa efek sampingnya dari penyakit ini bukan hanya orang atasan, bawahan kena semua, apalagi orang bawahan. Ustadz terutama habis jadwal acak-acakan. Benar, terakhir saya ceramah tanggal 23 Maret itu terakhir saya ceramah tuh sebelum Covid diumumin. Pada waktu Covid diumumin kan di bulan Februari. Begitu Covid diumumin di bulan Februari, pas banget di kota Depok di daerah Studio Alam, samping banget rumah saya. Lagi begitu malah saya lagi meriang ongkoh, lebih ini bebisik dah tuh dalam kuping saya, bang mati lu romannya, suatu tetangga udah ada yang kena Covid, tuh baru kali itu tuh. La ilaha illallah, hebat urusannya. Kelar daripada itu, habis semua acak-acakan terjadwal. Kalau kita nggak kembali kepada Allah, ribet urusannya. Makanya selalu ingat Allah, zikrullah, terserah kita mau zikir kayak apapun juga silakan. Saya pernah dikasih wiridan sama guru saya ketika lagi di pondok, itu bacaan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu selalu setiap hari saya baca itu. Sehingga ketika saya pulang dari Pondok Bogor menuju ke Klender, saya asli orang Klender, Kampung Sumur Klender. Begitu saya mau pulang ke Klender, nggak gablek duit. Teman punya motornya motor bodong. Lah bener-bener bodong, artinya bodong bagaimana lah, surat-surat kagak gablek. Guru saya cuma bilang, lu sepanjang jalan baca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, insya Allah selamat. Saya baca tuh Pak, nyalahin tuh motor saya baca. Begitu nyampe yang namanya pertigaan UKI, wah polisi, ada razia polisi. Wah nyampe pertigaan begitu saya udah gede tuh Pak, PGC tuh, wah udah ketar-ketir, mulut saya udah ketakutan. Ya Allah, saya bilang kenapa nih, ada razia lagi nih. Ya Allah, akhirnya saya baca tuh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, disuruh lewat sama polisi. Emang kenapa disuruh lewat Ustadz? Ya saya bacanya kenceng, saya dikata orang gila sama tuh polisi. Oh, yang bahaya kan yang begini nih. Kalimat silakan aja kita mau baca kayak apapun lo. Kita mau baca kalimat yang namanya zikir la ilaha illallah, silahkan. Kadang zikir itu kan masing-masing punya tingkatan. Kalau kita nggak paham tingkatannya bahaya. Ya Syekh Jalaluddin Rumi, beliau itu mentafsirkan zikirnya beliau melalui apa? Melalui tarian sufi. Itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Ada orang yang zikirannya la ilaha illallah cuman sekedar mulut doang, hati mah kagak. Ini model kayak kita, la ilaha illallahnya mulut doang, hati mah kagak. Padahal kita paham, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah yang namanya zikir kepada Allah udah pasti nenangin hati. Ada lagi tingkatan yang kedua, kalau udah la ilaha illallah ada lagi tingkatan yang kedua, Allah, Allah, Allah. Tuh tingkatannya beda lagi. Ini kalau udah orang meresep ke dalam hati semuanya, maka larilah kepada tingkatan yang selanjutnya, yang paling pertama apa? Kalimat hu. Begitu kalau kagak tahu ujung pangkalnya, jangan main hahu baik. Kadang-kadang ada orang tukang minta hu. Tamu lewat di rumah kita hu. Gila kita. Lah dikata gila. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang kedua apa? Wa ziyaratul auliya. Ziarahin tuh kepada makam para wali. Kadang-kadang yang namanya ziaratul aulia, pengertiannya ziarah tersebut kadang kita terhadap orang yang sudah meninggal dunia doang. Padahal ziarah kepada salafus soleh, orang-orang yang masih ada, guru-guru kita, itu guru kita datengin kalau dia masih ada. Apalagi guru yang ngajarin kita alif beneran, bak beneran, itu kan yang ngajarin kayak gitu, masya Allah luar biasa. Itu guru yang ikhlas. Oh, guru lekar ngaji kita dulu tuh kan susah banget Pak. Saya masih ingat banget zaman saya kecil aja itu masih pakai namanya lampu templok, pakai obor kita jalan. Dulu kalau nyalain yang namanya petromak dari sore kudu di kompak dulu tuh petromaknya, baru nyala tuh sampai malam. Lalu kalau ada nyamuk kita mah kagak usah ribet-ribet, tutup panci aja, dikasihin minyak, diborehin minyak tuh ya. Kita gebrakin itu nyamuknya, tuh kelar zaman dulu. Sekarang udah kagak ketemu yang gituan. Tuh, udah kelar seperti itu ngapain lagi tuh?
Datengin tuh guru-guru kita yang ngaji, Masya Allah, yang ngajarin kita kebaikan, itu susah. Saya mohon maaf, saya ini kadang-kadang di rumah saya itu ada santri TPA. Ini bocah-bocah kecil kayak gini nih. Jumlahnya hampir 40-50 orang. Kadang-kadang saya pintain sama orang tuanya, tong bilangin sama baba sama mak lu ya, saya kata gitu, bayaran 10.000. Bayangin santri 50, bayaran 10.000 kan enak itu ya. Dari 50 orang yang bayaran cuma 5 orang. Yang 45-nya kemana? Lempengan bayaran ngaji lu susah banget. Lempengan bayaran sekolah sampai kapanpun juga dibela-belain. Padahal kenapa tuh guru yang ngajarin kita? Udah begitu kadang-kadang orang tua emang kagak ada pikirannya. Tahun guru lagi susah, guru lagi lekat lagi susah. Apalagi kemarin tuh bulan Ramadan, Covid, segala macam. Wow, pernah kejadian saya ngalamin itu. Lagi kemarin tuh mau bulan Ramadan, lagi Rajab kayak gitu, udah jadwal pada acak-acakan, saya berdua mau kayak ironi, saya bingung. Dia bilang, ya Allah, ini bagaimana Pak ngajar tetap jalan-jalan, kata beliau. Ya, Masya Allah Pak. Lah bener itu. Lah tetangga saya ngadain yang namanya hajatan. Saya bilang, emang kenapa sih ini pakai segala hajatan Pak, kan kagak boleh hajatan. Saya kata gitu, kagak, ini mah Ustadz saya nyunatin doang. Saya ngomong sama bini saya, mah kita kena kondangan gak sama dia? Ya keutangan. Keutangan berapa? 200.000. Lu punya duit? Lah kagak. Lu? Lah kagak udah. Dua-duanya kagak punya duit, saya berdua sama bini saya. Akhirnya saya bilang, nih bagaimana kita keutangan 200.000, nih mulanginnya bagaimana? Gampang, saya bilang, ntar nunggu jam 12 siang. Kau nunggu jam 12 siang, ntar juga jam 12 siang bunyi burung titik tweet. Pas jam 12 siang burung titik tweet bunyi tweet 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 tweet, tweet. Saya bilang, job ini mah, job ini. Emang kenapa Bi? Ntar juga jam 12 lewat seperempat ada orang mati. Lah bener jam 12 seperempat diumumin meninggal dunia, pas banget yang mati orang kaya. Lah kan gagah pisan kita. Emang lagi gagah gablek duit. Lah gagah. Saya datang dah tuh buru-buru. Begitu nyampe di tempat orang musibah tersebut, orang yang musibahnya ini untungnya kagak kena Covid meninggalnya. Wow, jamaah pada heran, tumben Ustadz nyampe duluan. Emang kenapa? Lah Ustadz mah biasa nyampenya belakangan mulu. Saya bilang begini, Ustadz kan pinter baik alasannya, dia mah orang baik, tuh jawaban saya. Emang Ustadz namanya pinter baik kan kalau ngeles. Nah kelar daripada itu, biasanya di rumah saya kalau orang ngimamin ini ambil di amplopin gede. Jamaahnya paling dikasih duit sedekah 20.000 satu orang, ada yang 10.000. Tuh kalau yang nyolatin. Kalau tahlilan beda lagi. Nah emang kita mah dasar kita punya gengsi ongkoh sama itu amil. Amil bilang, Ustadz ente aja yang jadi imam. Saya bilang, lu aja Mil yang jadi imam. Ente aja Zat, lu aja Mil. Ente aja Zat, lu aja. Emang kenapa? Ntar jatah gua malam. Emang malam Zat? Iya, ntar jatah gua tahlilan baik. Baiklah kalau begitu, amil kelar jadi imam, tuan rumahnya sialan dangkalan siaran. Kenapa saya bilang sialan dangkalan? Dia megang mic, dia ngomong begini, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini mayit adalah akan dimakamkan di Solo, dan ternyata ditahlilinnya di Solo. Kagak jadi kita kondangan, suwe banget itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa yang ketiga? Wa kalamul hukama. Dengerin perkataan orang-orang yang bijak. Karena insya Allah ketika kita mendengarkan perkataan orang yang bijak, maka sudah pasti hati kita akan tenang, pikiran kita pun akan menjadi enak. Insya Allah ketiga cara ini akan membuat kita menjadi orang yang berguna dan hilang daripada stres kita. Mudah-mudahan Allah hilangkan Covid ini. Allah mudah-mudahkan urusan kita, dan para ulama-ulama kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus Al Habib Muhammad Rizik Shihab mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bi mu'jizatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila liqa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.